Inter Milan sukses memanfaatkan peluang untuk menjauh di klasemen Serie A. Bermain di Stadion Tardini, pasukan Christian Chivu menundukkan Parma dan kini unggul 4 poin atas Napoli, yang secara mengejutkan ditahan Verona di kandang sendiri. Kemenangan tersebut memang baru dipastikan pada menit ke-98 lewat gol kedua, setelah sebelumnya Inter membuka keunggulan di penghujung babak pertama. Meski skor akhir 2-0 terbilang meyakinkan, jalannya laga tidak sepenuhnya aman hingga detik-detik terakhir. Seperti dicatat Gazzetta dello Sport, Inter selalu mengendalikan permainan dan Parma nyaris tak pernah mendekati gol penyama kedudukan. Namun demikian, satu kesalahan atau kelengahan kecil berpotensi mengubah arah laga, sehingga seharusnya Inter bisa mengamankan kemenangan lebih awal. Hasil positif ini menandai kemenangan ke-6 beruntun Inter di Serie A, sekaligus menegaskan proses pertumbuhan tim asuhan Chivu yang kian matang dan percaya diri dalam menguasai lawan. Meski demikian, masih terlihat sejumlah peluang emas yang terbuang. Lautaro Martinez gagal memaksimalkan kesempatan, sementara Sucic menjadi sorotan setelah di babak kedua menyia-nyiakan peluang emas untuk menggandakan keunggulan saat berhadapan langsung dengan kiper Corvi. Gol pembuka dicetak Federico Di Marco menjelang turun minum, sedangkan gol penutup lahir dari kaki Marcus Thuram ketika laga nyaris berakhir. Di balik para pencetak gol, perhatian khusus diarahkan pada Manuel Akanji. Bek asal Swiss itu kembali tampil gemilang dan disebut sebagai rekrutan paling sukses Inter pada bursa transfer musim panas. Perannya dinilai sangat vital di lini belakang, bahkan disamakan dengan sosok Bremer di Juventus. Dengan performa konsisten seperti ini, Akanji digadang-gadang bisa menantang Bremer dalam perebutan gelar bek terbaik Serie A, sekaligus menjadi pilar kokoh di depan kiper Jan Sommer. Bursa transfer Januari berpotensi menghadirkan duel sengit antara dua raksasa Italia. La Repubblica melaporkan bahwa Bluk Norton Cavi, pemain muda asal Inggris milik Genoa, masuk dalam radar Inter Milan dan Juventus sebagai salah satu nama yang bisa bergerak pada jendela transfer musim dingin. Pemain 21 tahun tersebut disebut menjadi objek ketertarikan kedua klub, namun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan. Ketertarikan yang ada masih sebatas penjajakan awal dan pemantauan situasi. Genoa sendiri dikabarkan mematok harga sekitar 20 juta euro untuk Norton Cavi. Nilai tersebut mencerminkan potensi sang pemain yang dinilai menjanjikan, sekaligus membuka peluang terjadinya persaingan ketat antara Inter dan Juventus apabila salah satu pihak memutuskan untuk melangkah lebih serius dalam waktu dekat. Federico Di Marco tampil luar biasa saat Inter Milan menaklukkan Parma di Stadion Tardini. Kontribusinya tak hanya soal gol pembuka, tetapi juga performa menyeluruh yang kembali menegaskan peran vitalnya di skuad Nerazzurri. Sorotan khusus datang dari Corriere dello Sport yang menekankan makna di balik selebrasi sang pemain usai mencetak gol. Setelah melepaskan sepakan kaki kanan yang mengecoh kiper Corvi, Di Marco langsung berlari menuju bangku cadangan dan memeluk erat Stefano Rapetti, pelatih fisik yang kini mendampingi Christian Chivu. Menurut Corsport, pelukan tersebut bukan sekedar selebrasi spontan, melainkan sebuah pesan yang jelas. Sejak kehadiran Rapetti, Di Marco dinilai memiliki tingkat kebugaran dan kemandirian fisik yang jauh lebih baik, sesuatu yang sebelumnya kerap menjadi kendala. Sikap tersebut juga dibaca sebagai kontras dengan masa lalu. Di Marco sempat menyindir staf lama era Simone Inzaghi, mengingat bagaimana dirinya kerap ditarik keluar lapangan setelah bermain sekitar 1 jam. Kini situasinya berbeda. Pemain sayap kiri itu mampu bermain penuh selama 90 menit dengan intensitas tinggi, seperti yang kembali ia tunjukkan di Parma. Tak hanya dari sisi fisik, kontribusi ofensif Di Marco juga terus meningkat. Dengan gol ketiganya musim ini, ia kini menjadi salah satu pemain paling menentukan di skuad Inter. Dalam catatan gol dan assist, Di Marco sejajar dengan Hakan Çalhanoğlu di angka 8 kontribusi langsung, hanya kalah dari Lautaro Martinez yang memimpin dengan 14 kontribusi. Performa ini menegaskan status Di Marco sebagai salah satu motor utama kebangkitan Inter di bawah arahan Chivu. Masa depan Giovanni Santana memasuki fase krusial. Talenta muda milik Hellas Verona tersebut sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah klub Italia, termasuk Inter Milan.
Namun perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam peta persaingan. Menurut laporan jurnalis sport Mediaset, Orazio Accomando, Atalanta kini berada di posisi terdepan. Klub asal Bergamo itu disebut telah melakukan langkah formal pertama dengan menjalin kontak langsung bersama Verona untuk membahas kemungkinan transfer sang pemain. Nilai transfer Giovanni Santana dikabarkan berada di kisaran 15 juta euro. Meski tergolong terjangkau, angka tersebut tetap mencerminkan besarnya potensi yang dimiliki pemain muda tersebut dan keseriusan klub peminat. Atalanta pun kini unggul dalam perburuan, sementara klub-klub lain termasuk Inter berpotensi harus bergerak cepat jika tak ingin tertinggal. Kabar penting datang dari Brasil terkait manuver transfer Inter Milan. Jurnalis UOL Esporte, Lucas Musetti, mengungkapkan bahwa Nerazzurri siap menggelontorkan dana hingga 22 juta euro, termasuk bonus, untuk merekrut Robinho Junior, putra mantan bintang timnas Brasil yang pernah memperkuat Real Madrid dan AC Milan. Menurut Musetti, penyerang berusia 18 tahun milik Santos tersebut sempat berada di Italia saat libur Natal untuk mengunjungi fasilitas milik klub asal Milan itu. Meski Inter belum mengajukan tawaran resmi kepada Santos, manajemen Nerazzurri dikabarkan sudah menyampaikan kisaran nilai investasi yang siap mereka ajukan. Pembicaraan awal antara kedua klub disebut telah berlangsung, namun negosiasi sementara terhenti. Penyebabnya adalah keinginan Robinho Junior untuk tetap bertahan bersama Santos hingga Juni mendatang. Keputusan tersebut bahkan mendapat dukungan dari dua figur besar Brasil, Neymar dan Gabigol. Meski demikian, situasi masih bisa berubah. Jika Robinho Junior nantinya menilai bahwa ini adalah momen yang tepat untuk hijrah, sejalan dengan pandangan klub, orang tua dan agennya, maka negosiasi dengan Inter berpeluang kembali dibuka. Dalam skenario tersebut, Inter disebut berada di posisi terdepan dan memiliki prioritas dibanding klub-klub peminat lainnya. Gagal mendatangkan Joao Cancelo tidak akan menghentikan Inter Milan untuk terus mencari tambahan amunisi di sektor sayap kanan pada bursa transfer bulan ini. Keyakinan tersebut disampaikan legenda Inter BP Bergomi saat menjadi narasumber dalam program Sky Calcio Club. Bergomi menilai Inter masih membutuhkan pemain baru di posisi tersebut, terlepas dari perkembangan yang ditunjukkan Luis Enrique. Menurutnya, pemain asal Brasil itu memang mengalami peningkatan, terutama dalam fase bertahan, serta tampil disiplin di lapangan. Namun Bergomi melihat Luis Enrique masih terlalu pemalu dalam menyerang dan belum sepenuhnya menunjukkan kualitas utamanya, yakni kemampuan melewati lawan 1 lawan 1. Dalam laga terakhir, Inter bahkan menutup pertandingan dengan menempatkan Carlos Augusto di sisi kanan. Hal ini menurut Bergomi menjadi indikasi bahwa sektor tersebut belum sepenuhnya ideal. Ia pun tetap yakin Inter akan merekrut pemain baru di posisi tersebut, meskipun Matteo Darmian nantinya kembali tersedia setelah pulih dari cedera betis yang dialaminya. Daniel Adani melontarkan sejumlah analisis mendalam dalam edisi Rabu La Domenica Sportiva usai kemenangan Inter Milan atas Parma. Mantan bek timnas Italia itu menilai Christian Cifu langsung tampil meyakinkan sejak awal karier kepelatihannya, baik saat menangani Parma maupun ketika dipercaya menukangi Inter. Cifu langsung kredibel sejak awal. Salah satu kelebihannya adalah kemampuan menemukan pemain yang tepat untuk peran yang tepat, ujar Adani. Menurutnya, Cifu diuntungkan oleh kedalaman dan kualitas skuad Inter. Namun yang paling penting adalah respons para pemain saat diuji secara psikofisik. Hal tersebut memungkinkan rotasi berjalan efektif tanpa menurunkan performa tim. Adani juga menyoroti fleksibilitas Inter dalam meraih kemenangan. Nerazzurri dinilai mampu menang dengan permainan atraktif seperti saat melawan Bologna maupun dengan kesabaran menunggu momen tepat seperti yang ditunjukkan Federico Di Marco. Ia menyebut Di Marco sebagai pemain dengan karakteristik unik yang hanya dimiliki Inter. Musim ini Inter juga dinilai lebih matang karena mampu bertahan dalam tekanan sebelum mengunci kemenangan. Tim ini sepenuhnya berada dalam genggaman pelatih, tegas Adani. Lebih lanjut, Adani menilai performa Inter saat menghadapi Atalanta, Bologna, dan Parma sebagai penampilan yang luar biasa. Ia menambahkan jika Inter mampu meminimalisasi periode singkat ketika konsentrasi menurun, maka kualitas mereka akan berada di atas para pesaing.
Ia bahkan menyinggung era Simone Inzaghi, di mana kurangnya ketajaman dan sikap kejam di momen krusial membuat Inter kehilangan beberapa peluang Scudetto, meski kerap menjadi tim terkuat di atas kertas. Adani juga menekankan kedewasaan skuad Inter saat ini. Menurutnya, meski ada beberapa pemain muda yang masuk, banyak pemain inti tumbuh bersama dan kini mencapai kematangan. Cifu dinilai sebagai sosok yang sangat dihormati, efektif, serta piawai menerapkan metodologi kepelatihan di level tertinggi. Ia menegaskan bahwa membuktikan kualitas sebagai pelatih di klub besar seperti Inter adalah tantangan yang sama sekali berbeda dibanding melatih tim dengan tekanan lebih rendah. Sebagai penutup, Adani memberikan pujian khusus kepada Boni. Ia menilai penyerang tersebut sebagai sosok paling fleksibel di lini depan Inter, mampu bermain dengan berbagai tipe rekan duet. Dia bisa bermain fisik, teknis, sebagai penyerang utama atau pendamping, sebuah rekrutan yang sangat hebat, pungkasnya. Profil Christian Aslani kembali menarik perhatian klub-klub Spanyol. Gelandang timnas Albania itu dikabarkan masuk dalam radar Girona yang telah meminta informasi terkait situasinya. Kabar tersebut diungkapkan jurnalis Matteo Moreto melalui akun X miliknya, seperti dilansir Marca. Aslani sebelumnya sempat menolak pendekatan Real Betis pada bursa transfer musim panas lalu. Namun kini situasinya berubah. Mantan pemain Empoli itu disebut-sebut mulai tersisih dari proyek Torino, klub yang meminjamnya dari Inter Milan sejak Agustus lalu. Meski pihak Torino sempat melontarkan bantahan secara terbuka, laporan menyebutkan klub asal Turin tersebut siap mengakhiri masa peminjaman Aslani lebih cepat dari kesepakatan awal. Kondisi ini membuka peluang bagi klub lain untuk masuk, termasuk Girona yang kini memantau perkembangan sang gelandang. Inter sendiri dikabarkan terus mengikuti situasi Aslani seiring potensi perubahan skenario terkait masa depannya di paruh kedua musim ini. Federico Di Marco terus meningkatkan catatan statistiknya dan kian menegaskan status sebagai salah satu bek sayap paling menentukan di Eropa. Kombinasi gol dan assist yang ia torehkan dalam beberapa musim terakhir menempatkannya di jajaran elit pemain bertahan ofensif. Sejak musim 2021-2022, tak ada bek yang mampu mencetak gol lebih banyak di Serie A dibanding Di Marco. Berkat golnya ke gawang Parma, pemain sayap kiri Inter itu kini telah mengoleksi 18 gol, menyamai catatan Denzel Dumfries dan Theo Hernandez sebagai bek tersubur di kompetisi domestik dalam periode tersebut. Jika cakupan diperluas ke 5 liga top Eropa dalam rentang waktu yang sama, kontribusi Di Marco tetap mencolok. Ia telah terlibat langsung dalam 41 gol dengan rincian 18 gol dan 23 assist. Catatan tersebut hanya kalah dari Jeremy Frimpong, 49 keterlibatan gol, Jonathan Klose, 48 keterlibatan gol, dan Trent Alexander-Arnold, 42 keterlibatan gol. Statistik ini semakin mengukuhkan peran vital Di Marco dalam permainan Inter, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu bek sayap paling berpengaruh di sepak bola Eropa saat ini. Christian Cifu kembali mendapat sorotan positif usai kemenangan Inter Milan atas Parma. Dalam wawancara pasca laga di Sky Sport, pelatih Nerazzurri tersebut menerima pujian khusus dari jurnalis dan pembawa acara ternama, Fabio Caressa, yang menekankan bukan hanya kualitas kerja Cifu di lapangan, tetapi juga kekuatan komunikasinya. Berbicara langsung kepada Cifu di akhir sesi wawancara, Caressa menyampaikan apresiasi dengan nada hangat. Ia meyakini sang pelatih suatu hari nanti akan meraih penghargaan Pancina di Oro berkat prestasinya sebagai pelatih. Namun lebih dari itu, Caressa menilai Cifu sudah layak mendapatkan mikrofono di Oro atas cara berkomunikasinya yang positif. Menurutnya, dunia sepak bola sangat membutuhkan figur pelatih yang mampu menyampaikan pesan dengan pendekatan seperti yang ditunjukkan Cifu. Pujian tersebut semakin menegaskan citra positif Cifu di mata publik, tidak hanya sebagai pelatih yang kompeten secara taktik, tetapi juga sebagai komunikator yang mampu membawa suasana dan nilai positif bagi sepak bola Italia. Inter langsung kembali bekerja sehari setelah kemenangan penting atas Parma, yang mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Seperti dilansir fcinternews.it, skuad asuhan Christian Cifu menggelar sesi latihan perdana sebagai persiapan menuju laga besar melawan Napoli yang akan berlangsung pada Minggu malam.
Dalam sesi latihan tersebut, para pemain yang tampil di Stadion Tardini menjalani latihan pemulihan guna mengembalikan kondisi fisik. Sementara itu, kabar positif datang dari Andi Diouf dan Matteo Darmian yang sebelumnya absen. Keduanya telah mengikuti hampir seluruh rangkaian latihan bersama tim. Namun, Inter masih harus memantau kondisi Davide Fratesi. Gelandang Italia itu masih menjalani perawatan terpisah akibat mengalami sedikit kelelahan pada otot aduktor, sehingga belum bisa bergabung dengan rekan-rekannya di sesi latihan penuh. Persiapan ini menjadi krusial bagi Inter, mengingat duel melawan Napoli diprediksi bakal menjadi ujian berat dalam upaya mempertahankan posisi teratas klasemen. Marcus Thuram kembali menunjukkan ketajamannya saat menghadapi Parma. Penyerang asal Prancis itu mencatatkan gol ketiganya dalam 3 pertemuan melawan Parma, tim yang berasal dari kota kelahirannya dan kerap menjadi lawan favorit baginya. Gol yang dicetak Thuram di Stadion Tardini kali ini memiliki nilai khusus dari sisi statistik. Gol tersebut lahir pada menit 97:06, menjadikannya sebagai gol paling telat yang pernah dicetak Inter di Serie A sejak kompetisi kembali menggunakan format 20 tim. Rekor ini sekaligus melampaui gol penalti Lautaro Martinez yang tercipta pada menit 95:57 saat menghadapi Venezia pada November 2021. Data tersebut diungkapkan oleh Opta, yang menegaskan betapa penting dan bersejarahnya gol Thuram bagi Nerazzurri. Inter terus memantau perkembangan situasi Branimir Mladic, bek tengah kelahiran 2007 yang saat ini memperkuat Hajduk Split. Seperti dilaporkan Croatian Football News, komunikasi antara pihak Inter dan perwakilan sang pemain masih terus berlangsung, dengan munculnya sejumlah detail baru yang dinilai menjanjikan menuju potensi kesepakatan. Kontak yang berjalan positif ini membuat peluang Inter untuk mengamankan jasa Mladic tetap terbuka, meski prosesnya belum sepenuhnya mulus. Pemain muda tersebut dinilai sebagai salah satu talenta bertahan paling menarik di generasinya dan masuk dalam radar proyek jangka panjang Nerazzurri. Namun demikian, menurut sumber internal, manajemen Hajduk Split masih mencoba memanfaatkan jaringan mereka di Spanyol. Klub Kroasia itu disebut membuka peluang transfer ke La Liga dengan harapan bisa mendapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi dibandingkan tawaran yang ada saat ini. Situasi ini membuat Inter harus bersaing dengan waktu dan potensi peminat lain, sembari terus mengevaluasi langkah terbaik untuk menuntaskan negosiasi. Stefano Sorrentino melontarkan pujian tinggi kepada Christian Chivu atas pekerjaannya bersama Inter. Berbicara dari studio Domenica Sportiva, mantan penjaga gawang tersebut menilai Chivu sebagai sosok kunci, baik bagi tim maupun klub secara keseluruhan. Chivu adalah top player bagi tim dan klub. Ia datang dengan rendah hati dan diiringi banyak skeptisisme, tetapi kemudian Inter bangkit dan kini sangat berbahaya, ujar Sorrentino. Ia juga menyoroti keberanian Chivu dalam melakukan rotasi pemain, termasuk keputusan mencadangkan Zielinski yang sebelumnya tampil gemilang saat melawan Bolonya. Ia membuat semua pemain tetap waspada. Dengan perubahan kecil, Inter kini menjadi tim yang harus dikalahkan. Jika mereka membuang pertandingan, itu hanya karena kurangnya konsentrasi, tambahnya. Sorrentino menilai Chivu bukan sekadar sosok yang bersahabat dengan para pemain. Saya yakin Chivu juga menetapkan batasan dan bersikap tegas. Ia bukan hanya teman, tetapi mampu menciptakan keseimbangan antara pendekatan lembut dan disiplin. Ia sangat memahami lingkungan dan ruang ganti. Dan dalam hubungan antar manusia, itulah yang membuat perbedaan besar, pungkasnya. Alessio Tacchinardi turut memberikan pandangannya terkait performa Inter usai kemenangan atas Parma. Berbicara dalam program Pressing, mantan pemain tersebut menilai Nerazzurri tengah menunjukkan perkembangan signifikan pada momen krusial musim ini. Inter sedang memperlihatkan banyak hal positif. Mereka kembali memainkan laga yang sangat bagus di fase penting. Di awal musim, memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Tetapi sekarang, Chivu sudah masuk ke dalam kepala para pemain, ujar Tacchinardi. Meski demikian, Tacchinardi masih melihat satu kekurangan yang perlu diperbaiki, yakni penyelesaian akhir. Inter masih terlalu banyak membuang peluang, itu sebuah kekurangan. Namun menurut saya, ini adalah Inter terbaik musim ini, tambahnya.
Ia pun menilai waktu yang tepat bagi Inter untuk menghadapi laga besar berikutnya. Tidak ada momen yang lebih baik untuk menghadapi big match seperti duel melawan Napoli pada minggu nanti. Tutup Takinardi. Di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depannya, Denzel Dumfries menegaskan fokus utamanya saat ini adalah kembali ke lapangan. Bek sayap asal Belanda tersebut tengah menjalani masa pemulihan akibat cedera yang dialaminya dalam beberapa pekan terakhir. Melalui unggahan di media sosialnya, Dumfries menyampaikan pesan singkat yang menenangkan para pendukung. Fokus pada proses pemulihan saya. Sampai jumpa segera teman-teman, tulisnya, seraya meredam, setidaknya untuk sementara waktu, berbagai rumor yang mengaitkannya dengan kemungkinan hengkang dari Inter. Valentin Carboni resmi menjadi pemain baru Racing Avellaneda. Penyerang muda asal Argentina tersebut telah tiba di Stadion El Cilindro, di mana ia disambut langsung oleh Diego Milito dan Sebastian Saha, sebelum akhirnya menandatangani kontrak bersama klub asal Avellaneda itu. Setelah seluruh proses administrasi rampung, Carboni dijadwalkan terbang ke Paraguay untuk bergabung dengan agenda pramusim Racing Avellaneda di bawah arahan pelatih Gustavo Costas. Pemain kelahiran 2005 itu mengaku sangat antusias dengan tantangan barunya. Ini adalah peluang yang sangat menggairahkan sejak pertama kali muncul. Ketika Milito menghubungi saya dan menjelaskan proyek klub secara rinci, saya langsung memikirkan apa yang bisa saya berikan ke depannya, ujar Carboni kepada kanal resmi klub. Sekarang saatnya mulai bekerja bersama tim untuk memberikan segalanya bagi klub ini, tambahnya dengan penuh emosi. Carboni juga menaruh ekspektasi tinggi terhadap pelatih Gustavo Costas yang akan menanganinya selama pemusatan latihan. Saya tahu semua pencapaian Racing bersama Gustavo dalam beberapa tahun terakhir. Saya juga memahami tuntutan besar klub ini setiap kali ada target yang diperebutkan. Saya berharap semua itu bisa semakin kuat dan terus berkembang, pungkasnya. Lazio dikabarkan tidak memiliki rencana untuk melepas Mario Gila pada bursa transfer kali ini. Hal tersebut diungkapkan jurnalis Fabrizio Romano yang menegaskan bahwa bek asal Spanyol itu masih menjadi bagian penting dari proyek Bianco Celesti dalam jangka pendek. Situasi diperkirakan bisa berubah pada bursa musim panas mendatang, terlebih mengingat kontrak Gila bersama Lazio baru akan berakhir pada 30 Juni 2027. Kondisi ini menarik minat Inter dan Milan, yang menurut Romano sama-sama tengah memantau perkembangan mantan pemain Real Madrid tersebut dan telah meminta informasi terkait statusnya. Sementara itu, dari sisi Nerazzurri, optimisme meningkat di kantor pusat Inter di Viale della Liberazione terkait peluang mendatangkan Branimir Mladic. Bek tengah kelahiran 2007 milik Hajduk Split tersebut terus dipantau dengan serius sebagai investasi masa depan lini belakang. Meski diminati banyak klub, salah satu pesaing terberat, yakni Barcelona, disebut sudah keluar dari perburuan. Dalam perkembangan terbaru, komunikasi antara Inter dan pihak perwakilan Mladic dilaporkan berjalan positif, membuka peluang bagi Nerazzurri untuk melangkah lebih jauh dalam proses negosiasi. Riccardo Trevisani sudah mengalihkan perhatiannya ke laga Inter kontra Napoli. Dalam komentarnya di program Pressing usai pertandingan Parma-Inter, jurnalis tersebut menilai duel langsung pada minggu nanti membawa kembali ingatan terhadap sejumlah laga besar yang sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan bagi Nerazzurri. Pertandingan hari Minggu membuat orang kembali memikirkan banyak duel langsung yang berakhir buruk, ujar Trevisani, menegaskan besarnya tekanan yang akan dihadapi Inter dalam big match tersebut. Trevisani kemudian menyoroti kontribusi para pemain yang secara teori bukan pilihan utama, namun tampil positif di Stadion Tardini. Ia secara khusus menyebut nama Pio Esposito. Dia memang tidak mencetak gol, tetapi memberi asis kepada Lautaro di Bergamo, terlibat dalam gol Di Marco, dan memaksa terciptanya gol 2
2-1 di Verona. Meski tidak mencetak gol, kontribusinya sangat penting. Jelasnya, selain itu, Trevisani juga memuji dambak cepat yang diberikan Boni. Dalam 5 menit, dia sudah membuat bola masuk ke gawang, tambahnya. Ia lalu membandingkan kedalaman skuad Inter musim ini dengan musim lalu. Tahun lalu di Parma, yang masuk adalah Fratesi, Zalewski, Arnautovic, dan Korea. Sekarang yang masuk Zielinski, Barella, Boni, dan Thuram. Tutup Trevisani menegaskan kualitas rotasi skuad Inter saat ini. Inter Milan kembali menunjukkan konsistensinya di Serie A musim ini. Kemenangan atas Parma membuat tim asuhan Christian Chivu sukses mencatatkan 6 kemenangan beruntun di Liga. Sebuah catatan positif yang sebelumnya juga pernah mereka raih pada periode November 2024 hingga Januari 2025. Tak hanya itu, hasil di Parma juga menegaskan dominasi Nerazzurri sepanjang awal musim. Inter telah memenangkan 14 dari 18 pertandingan pertama mereka di Serie A musim ini. Ini menjadi kali ke-7 dalam sejarah klub Inter mampu mencapai torehan tersebut, serta yang kelima sejak era 3 poin untuk setiap kemenangan diberlakukan. Catatan tersebut semakin istimewa jika dibandingkan dengan sejarah klub. Hanya pada musim 2006-2007, Inter mampu mencatatkan hasil yang lebih baik dengan mengoleksi 15 kemenangan dari 18 laga awal kompetisi. Performa impresif ini mempertegas status Inter sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perburuan gelar Serie A, sekaligus menunjukkan kestabilan tim baik dari sisi permainan maupun hasil di lapangan. Inter Milan menjadi klub pertama yang bergerak secara konkret untuk mendapatkan Tarik Muharemovic. Menurut laporan Sky Sport, manajemen Nerazzurri telah melakukan kontak dengan pihak perwakilan bek asal Bosnia-Herzegovina tersebut sebagai langkah awal menjelang bursa transfer Juni mendatang. Langkah ini diambil karena Sassuolo, klub pemilik Muharemovic, sama sekali tidak berniat melepas pemain kelahiran 2003 itu pada bursa transfer Januari. Oleh sebab itu, Inter mulai menyusun strategi lebih awal demi mengamankan jasa sang pemain di akhir musim. Selain Inter, minat terhadap Muharemovic juga datang dari Juventus yang merupakan mantan klub sang bek. Bianconari diketahui masih memiliki klausul sebesar 50% dari nilai penjualan di masa depan yang membuat mereka tetap memantau perkembangan pemain muda tersebut. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Muharemovic pun diprediksi bakal semakin menarik seiring ketertarikan klub-klub besar Serie A terhadap potensi bek muda Sassuolo itu. Saat Joao Cancelo semakin dekat untuk bergabung dengan Barcelona, Inter Milan memilih untuk menutup lembaran tersebut dan melanjutkan proses pencarian pemain baru guna memperkuat sisi kanan pertahanan. Langkah ini dilakukan demi memberikan opsi tambahan kepada Christian Chivu yang masih harus kehilangan Denzel Dumfries setidaknya selama 2 bulan ke depan akibat cedera. Di tengah proses seleksi yang terus berjalan, muncul satu nama baru di markas Nerazzurri. Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi FC Internews.it, Inter telah melakukan penjajakan awal terhadap Emil Hong, pemain sayap milik Bologna yang dinilai mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dumfries. Kontak awal bersifat eksploratif dan telah dilakukan baik dengan pihak Bologna maupun perwakilan pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun perlu ditegaskan bahwa sejauh ini Inter baru sebatas meminta informasi tanpa adanya keputusan atau langkah konkret menuju negosiasi lanjutan. Emil Hall merupakan pemain internasional Swedia, kelahiran tahun 2000. Ia pertama kali merumput di Italia bersama Spezia pada 2021 sebelum sempat membela Atalanta dan akhirnya bergabung dengan Bologna pada 2024. Bersama klub Rossobluro, Home telah mencatatkan total 46 penampilan dan mencetak 2 gol. Salah satunya tercipta musim lalu saat menghadapi Inter di San Siro dalam ajang Serie A. Nama Home kini masuk dalam radar Inter sebagai salah satu kandidat potensial untuk memperkuat sektor kanan, sembari menunggu kembalinya Dumfries ke kondisi terbaik. Davide Fratesi kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Muncul satu peminat baru dari luar Italia untuk gelandang Inter Milan tersebut. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Galatasaray, kini Nottingham Forest dilaporkan telah melakukan pendekatan.
Menurut laporan Sky Sport, pihak Inter telah menerima panggilan dari klub Premier League tersebut dalam beberapa jam terakhir untuk menanyakan ketersediaan gelandang asal Roma itu. Meski demikian, sikap Nerazzurri tetap tidak berubah. Harga Fratesi dipatok sebesar 35 juta euro. Sky Sport juga menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk skema pertukaran pemain, khususnya dengan melibatkan Dan Ndoye. Dengan demikian, peluang Inter untuk kembali mengejar pemain Swiss yang pernah membela Bolonya tersebut juga dipastikan tertutup. Kini, bola berada di tangan Nottingham Forest. Masih harus dilihat apakah klub Inggris itu mampu memenuhi tuntutan finansial Inter demi mengamankan jasa Fratesi, yang terus menarik minat sejumlah klub Eropa.